adik-adik semua. Lausa harap adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini adalah hari yang istimewa dan kita akan bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelum memulai kebaktian, mari kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini. Saat ini kami mau memulai kebaktian kami. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Berkati kebaktian kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lalu Cynthia, tahu nggak hari ini nih hari yang istimewa loh. Hah? Istimewa? Sebentar. Coba aku pikir dulu ya. Oh iya, hari ini adalah hari Pentakosta. Betul sekali. Kira-kira adik-adik di rumah tahu tidak ya apa itu hari Pentakosta, Lesa? Iya, adik-adik. Coba, apa itu hari Pentakosta? Ya, benar sekali. Hari Pentakosta itu adalah hari yang memperingati turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik masih ingat gak? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus kan berjanji akan mengirimkan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua. Iya adik-adik, 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, Roh Kudus yang sudah Tuhan Yesus janjikan itu turun kepada murid-muridnya. Sehingga mereka menjadi berani dan mau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kabar baiknya adalah Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus juga mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita mau sama-sama menyanyikan pujian Holy Spirit Fills Me Up. Yuk semuanya berdiri, kita pujikan lagu Holy Spirit Fills Me Up ini dengan penuh semangat. Holy Spirit fills me up. Fills me up until I overflow. From a thimble to a cup, from a river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. He lives in me. Oh, can you see? Jesus is love. In your shoe, Jesus is love, sent from above. Holy Spirit fills me up until I overflow. From a thimble to a cup, from a river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. He lives in me. Oh, can't you see? Jesus is love, sent from above. He lives in us, not in the past. Jesus is love, sent from above. Jesus is love, sent from above. Jesus is love, sent from above.
Loh Sehebi, tahu nggak sih film kartun Ratatouille yang biasanya ada di TV itu loh? Tahu. Yang itu kan, yang ada koki yang masak, tapi sebenarnya dia dikendalikan sama tikus yang ada di dalam topi kokinya itu kan? Nah, betul Lause. Si koki itu nurut banget sama tikusnya karena dia tahu kalau tikus itu sebenarnya adalah koki yang hebat. Dan karena koki itu mau menjadi koki yang hebat, makanya dia mau tuh disuruh-suruh sama si tikus. Enak ya Lause, kalau ada yang menuntun kita supaya kita bisa menjadi anak yang hebat gitu. Terus kita tinggal melakukan aja. Kita bisa tahu Lause, kan kita punya Roh Kudus. Asalkan kita mau mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Alkitab. Roh Kudus akan menolong kita menjadi anak yang manis dan hebat. Kalau begitu Lause, kita harus belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Lause ya. Dan minta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan menjadi anak-anak yang manis dan yang hebat. Yap, betul sekali. Kalau begitu, mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau menaikkan pujian Roh Kudus yang manis. Lause aja adik-adik semua untuk bangkit berdiri ya, dan menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik silahkan duduk dengan tenang, siapkan hati dan Alkitab kalian.
Adik-adik, setiap kita pasti senang ya kalau kita diberikan hadiah atau kado. Entah itu kado ulang tahun, hadiah naik kelas, apapun itu, door prize apalagi ya, gratis, pasti senang. Apalagi kalau hadiah itu diberikan dari Tuhan. Nah, adik-adik, Lose mau tunjukkan satu persatu nanti hadiah yang diberikan oleh Tuhan seperti apa. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan kami boleh kembali belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya hati dan pikiran kami sungguh tertuju pada perkataan-Mu. Berikan kami kemampuan untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, ini dia adik-adik. Kotak kado besar sudah ada di depan Lose. Wah, besar sekali ya. Coba kita lihat apa ya ada di dalamnya. Apa yang Tuhan berikan buat kita. Kita buka ya. Nah, yang pertama nih. Apa? Tada! Wah, ada hati besar. Gambar hati yang sangat besar. Warnanya merah seperti bajunya Lose. Apa maksudnya hadiah ini? Hati. Ya, adik-adik, hati adalah anugerah Tuhan buat kita semua. Supaya kita tahu dan merasakan bahwa Tuhan mengasihi kita dan memberikan rasa aman kepada setiap kita. Ya, hati. Oke, selanjutnya kita lihat lagi ada apa di dalamnya. Wah, Alkitab. Adik-adik semua ada di rumah Alkitab? Punya Alkitab ya? Nah, Alkitab itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan banyak bahasa. Nah, adik-adik tahu nggak apa isi Alkitab? Apa yang tertulis di dalam Alkitab? Ya, Alkitab adalah firman Tuhan atau perkataan Tuhan sendiri. Dan Alkitab ini juga adalah hadiah istimewa dari Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Alkitab kita bisa menemukan janji Tuhan dan juga kita juga menemukan perintahnya sehingga kita bisa melakukan apa yang benar. Ya, next kita lihat lagi. Selanjutnya. Wah, apa ya? Wah, ada foto keluarga. Ini foto keluarganya Loselani ya. Nah, keluarga juga adalah hadiah istimewa loh adik-adik dari Tuhan. Kenapa? Karena di dalam keluarga kita bisa mendapatkan kasih sayang. Di tengah-tengah keluarga kita mendapatkan perhatian. Bersama keluarga kita juga bisa saling berdoa bersama-sama, saling menolong satu sama lain. Jadi keluarga adalah hadiah dari Tuhan. Oke, next. Wah, apa ini ya? Apa ini adik-adik? Ada dua. Ada yang tahu nggak ini apa? Ini adalah senter atau flashlight. Ya, adik-adik, apa sih sebenarnya fungsinya flashlight atau senter ini? Nah, senter ini biasanya untuk membantu kita melihat di tengah kegelapan. Misalnya ada mati lampu gitu ya, kita butuh senter untuk mencari lilin. Atau waktu kita berjalan di malam hari di tengah hutan atau di tengah kebun nggak ada lampu, kita butuh senter karena senter itu ada lampunya. Nah, adik-adik lihat ada lampunya ya, ada sinarnya ya. Gitu juga dengan yang ini. Nah, coba kita lihat. Kok nggak nyala ya? Kenapa ini? Kenapa yang ini nggak nyala? Coba kita lihat ya. Ada lampunya loh padahal. Atau rusak. Coba kita buka ya. Oh, pantas aja nggak nyala adik-adik. Karena nggak ada baterainya. Nggak ada batu baterainya. Jadi senter ini baru bisa berfungsi kalau ada batu baterai di dalamnya. Atau kalau yang model cas, sudah di-charge gitu ya. Sudah penuh, di-charge penuh baru bisa nyala. Baru bisa berfungsi seperti senter ini tadi. Nah, adik-adik berbicara tentang senter yang menyala ini pun juga ada hadiah yang sangat penting sama seperti senter yang menyala tadi. Ya. Kenapa kok senter yang menyala ini merupakan hadiah penting buat kita? Senter yang menyala ini ibaratnya seperti Roh Kudus. Saat kita percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita,
Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Ya, Dia datang dan tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus memimpin kita dan memberikan kita masing-masing kekuatan. Untuk apa? Untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, tapi untuk orang-orang yang belum percaya Tuhan, untuk anak-anak yang belum menerima Tuhan Yesus, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Nah, adik-adik kita simpan dulu ya ke dalam kotaknya. Kita akan bersama-sama buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Adik-adik, kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh Dr. Lukas yang juga adalah murid Tuhan Yesus. Adik-adik ingat gak minggu lalu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang Tuhan pesankan kepada para murid? Masih ingat? Ya, mereka harus tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Tuhan. Dan murid-murid menantikan dengan sabar dan semangat, seperti seorang anak menantikan hadiah. Seperti adik-adik juga, kalau dijanjikan mau dikasih hadiah, tentu kalian ingin segera menerimanya. Tapi tetap harus sabar, bukan? Misalnya nih, adik-adik dijanjikan mau diberikan hadiah kalau mau naik kelas nanti. Tentunya adik-adik harus menunggu sampai naik kelas. Kalau belum naik kelas, hadiahnya belum datang. Begitu juga para murid. Mereka menantikan janji Tuhan sambil berdoa. Dan mungkin juga sambil menghitung hari. 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Sampai tibalah hari yang ke-10 setelah Yesus naik ke surga. Pada hari itu, banyak orang berkumpul di Yerusalem, termasuk orang-orang Yahudi yang merantau dan selama ini tinggal di berbagai negara. Mereka hari itu pulang kampung, mudik ke Yerusalem. Yerusalem menjadi sangat ramai, lebih ramai dari biasanya. Mengapa ya mereka berkumpul di Yerusalem? Orang-orang Yahudi berkumpul di Yerusalem untuk merayakan suatu pesta yang disebut Pentakosta. Pentakosta adalah saat di mana orang Yahudi berkumpul untuk merayakan panen raya. Dan hari itu mereka juga memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama, Pentakosta juga berarti hari ke-50, dihitung 7 minggu dari hari raya buah sulung. Dan di dalam Perjanjian Baru, Pentakosta merupakan hari ke-50 setelah Yesus bangkit dan hidup kembali. Adik-adik, mari kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Adik-adik, coba kita perhatikan ya, apa yang terjadi di dalam ruangan tempat para murid berkumpul tadi. Yang pertama, ada terdengar suara atau bunyi. Seperti apa bunyinya? Di ayat yang kedua tadi dikatakan bunyi seperti tiupan angin keras. Kira-kira seperti apa ya suara tiupan angin keras itu? Nah, sudah punya gambaran ya? Seperti itu kira-kira suaranya. Yang kedua, ada pemandangan luar biasa yang terjadi di ruangan itu. Apa yang mereka lihat? Di ayat yang ketiga mengatakan, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api.
Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Para murid itu pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan apa yang dialami para murid setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus? Mereka mulai berkata-kata atau berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa yang berbeda dengan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Orang-orang percaya yang berkumpul di ruangan itu telah mengalami peristiwa yang luar biasa. Hari itu Tuhan menepati janjinya dan mengirimkan Roh Kudus. Ketika orang-orang yang mengunjungi Yerusalem mendengar bunyi yang keras tadi, mereka kemudian berkumpul dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan seperti yang sudah Loselani sampaikan di awal tadi, saat itu ada banyak orang-orang Yahudi yang berdatangan dari berbagai negara sedang berkunjung ke Yerusalem. Ada yang dari Yunani, ada yang dari Persia, ada yang dari Media dan banyak negara lainnya. Mereka semua heran adik-adik. Kok bisa ya? Para rasul itu kan orang Galilea. Mengapa mereka bisa berbicara dengan bahasa kita? Nah, mereka heran adik-adik. Jadi, orang-orang Yahudi yang tinggal di Yunani tadi dapat mengerti apa yang disampaikan para murid sesuai dengan bahasa Yunani. Orang Persia juga dapat mengerti dengan bahasa Persia. Juga bahasa-bahasa lainnya. Dan orang banyak itu semuanya terheran-heran. Sebenarnya, apa ya yang dikatakan para murid? Dengan menggunakan bahasa yang berbeda-beda tadi, para murid mengatakan dan menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Sehingga hari itu banyak orang yang berasal dari bangsa dan bahasa yang berbeda bisa mengerti apa yang diceritakan oleh para rasul. Tuhan menepati janjinya kepada para rasul, kepada para murid. Hadiah yang dijanjikan adalah Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta. Adik-adik, apa yang Roh Kudus akan lakukan untuk semua orang percaya? Mari kita lihat sama-sama di dalam Yohanes 14 ayat 26a yang akan menjadi ayat hafalan kita hari ini. Ya, kita akan sama-sama membacanya. Yohanes 14 ayat 26a. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 26a. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ya, adik-adik, tugas Roh Kudus di sini seperti seorang guru yang akan mengajar orang percaya bagaimana menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Allah Bapa. Adik-adik yang sudah bersekolah tentunya tahu ya peran penting seorang guru ya dalam mendidik dan mengajar. Adik-adik yang dulunya serba tidak tahu ya, tidak bisa jadi tahu karena guru. Tadinya tidak bisa berhitung, tidak bisa membaca. Karena ada guru yang mengajarkan, adik-adik kemudian bisa membaca dan bisa berhitung. Ketika orang percaya membaca dan mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus memberikan mereka pengertian atas apa yang mereka baca dan mereka dengar. Tuhan berbicara kepada orang percaya melalui firman-Nya. Ketika kita menghafal firman Tuhan seperti Yohanes 14 ayat 26a tadi, Roh Kudus akan membantu kita untuk menyimpannya dalam hati kita dan mengingatnya kembali saat dibutuhkan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersyukur. Karena apa? Karena di hati kita ada Roh Kudus. Seperti senter, seperti flashlight yang menyala tadi, yang bisa menerangi langkah kita. Dan juga seperti guru yang mengajar kita. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, langkah kita, hidup kita akan selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita juga harus memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Saat kita ingin melakukan dosa, misalnya berbohong, marah-marah, membenci teman, ada suara yang mengingatkan kita adik-adik. Supaya kita apa? Supaya kita tidak melakukan itu.
Tapi kadang kita tidak mau mendengarkan suara hati atau suara Roh Kudus tadi dan lebih memilih melakukan keinginan kita. Nah, adik-adik, kiranya kita semua mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan peka, yang mudah merasakan suara Roh Kudus di dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hadiah istimewa yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kami. Untuk Roh Kudus yang masuk dan tinggal di dalam hati kami. Tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, agar mau mendengar suara Roh Kudus yang menuntun dan mengajar kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua, dan kita tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan diiringi lagu Aku Mau Memberi. Langsung aja semuanya berdiri ya, dan kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Jadi berkat, bahagianya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Berkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Jadi berkat, bahagianya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengutus Roh Kudus untuk selalu menyertai dan menolong kami. Saat ini, kami ingin membawa persembahan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saatnya sekarang kita aktivitas. Hari ini aktivitasnya apa ya Lause Happy ya? Apa ya Lause? Adik-adik penasaran kan? Yuk kita lihat.
Nah, itu tadi aktivitas kita hari ini. Gimana? Seru kan? Pasti seru kan? Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan bersama-sama menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sekarang ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa hal ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!